Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan di pagi ini, semoga kasih dan damai sejahtera Allah senantiasa menyertai setiap kita. Dan biarlah dari hari lepas hari perenungan akan firman Tuhan itu membawa dampak yang besar bagi setiap kita. Ada perubahan demi perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu semua, pagi ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema Awas Jebakan Iblis. Bapak Ibu, kita baca bersama dalam Ulangan pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan mengatakan, "Engkau harus melenyapkan segala bangsa yang diserahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah engkau merasa sayang kepada mereka, dan janganlah beribadah kepada Allah mereka, sebab hal itu akan menjadi jerat bagimu." Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, dalam Ulangan pasalnya yang ke-7 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-15 diiakan bagaimana Tuhan menyatakan janji berkat dari ketaatan kepada bangsa Israel. Tuhan berjanji memberikan tanah Kanaan kepada bangsa Israel sebagai tanda perjanjian yang akan mereka miliki. Walaupun di ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-26 diceritakan mengenai bangsa-bangsa yang mereka hadapi adalah bangsa yang kuat, namun Tuhan berjanji akan memberikan pertolongan bagi umatnya di tengah-tengah semua halangan dan tantangan yang ada. Tuhan sudah memberikan janji penyertaan itu, dan kunci utamanya adalah ketaatan. Ayatnya yang ke-16 ini Bapak Ibu, ini sebuah peringatan yang penting untuk menghalau semua musuh. Ayat ini harus dipahami dengan jelas Bapak Ibu. Jika tidak, kita bisa salah mengerti mengenai karakter Allah. Allah memakai bangsa Israel sebagai alat penghakiman kepada bangsa-bangsa di tanah Kanaan sebagai hukuman atas dosa-dosa keji yang mereka lakukan. Allah memberikan sebuah peringatan yang tegas, yaitu jangan memberikan kesempatan kepada musuh. Ketidaktaatan kepada perintah Tuhan, Bapak Ibu, itu selalu memberikan konsekuensi untuk masuk kepada jerat dari si penipu, yaitu musuh, yaitu iblis. Pada perjalanan bangsa Israel memasuki tanah Kanaan itu menjadi bukti mengenai kebenaran firman di atasnya Bapak Ibu. Ketika bangsa Israel tidak taat sepenuhnya kepada perintah Tuhan, maka bangsa-bangsa itu menjadi jerat bagi mereka, yang pada akhirnya membawa penghukuman bagi bangsa Israel. Gambaran yang sama juga Bapak Ibu menjadi peringatan bagi setiap kita. Dan jangan memberikan kesempatan kepada iblis untuk menjebak kita dengan bentuk keinginan dan kesenangan duniawi. Jangan berikan kesempatan kepada iblis untuk dapat menjebak kita dalam hari lepas hari dari kehidupan demi kehidupan yang kita jalani. Jangan kita terjebak, karena setiap jebakan jerat yang selalu hadir dalam wujud yang menyenangkan dan memuaskan, namun jerat itu akan mengikat dan menjebak kita masuk di dalam perangkat si jahat, si iblis. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus waspada. Ada banyak jebakan iblis yang sudah disiapkan untuk menjebak dan menjerat kita, bisa lewat bentuk apapun, bahkan melalui hal-hal yang menyenangkan, dan seringkali tanpa kita sadari hal tersebut telah mengambil banyak hal yang baik dalam hidup kita, entah itu waktu, energi, potensi, uang yang tidak terasa, bahkan tidak menyadari. Sudah begitu banyak hal yang sudah diambil dari kehidupan kita. Seperti halnya bangsa Israel, kadangkala Bapak Ibu, kita punya gaya hidup ini, kebiasaan orang-orang di lingkungan sekitar kita yang kita berada, itu akan menjadi jerat Bapak Ibu. Dan tanpa kita sadari, pergaulan yang mempengaruhi dan membuat kita itu jauh daripada Tuhan. Kita meninggalkan Tuhan, bahkan melupakan Tuhan, dan mulai mengikuti kebiasaan hidup orang-orang yang di sekitar kita, dan mulai hidup sembarangan Bapak Ibu, dan kita berkata-kata sembarangan, bertindak seenaknya, dan kita tidak memaknai hidup ini, bahwa hidup ini adalah pemberian daripada Tuhan.
Mari kita waspadai jerat pergaulan yang salah yang bisa mengikis iman dan kasih kita kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, mari kita memiliki sikap hati yang mau untuk selalu taat kepada Tuhan, dengar-dengaran akan suara dan peringatan Tuhan. Ketika Tuhan menyatakan firman kepada setiap kita, mengingatkan kita dari hari lepas hari, mari kita dengarkan dan mari kita belajar untuk taat. Jika ada hal yang membelenggu kita, ada dosa-dosa yang mengikat setiap kita, mari harus kita tanggalkan itu, kita tinggalkan itu, dan mari kita belajar untuk taat dari hari lepas hari. Miliki sikap hati yang terus mau berubah, yang mau bertobat dan berubah dari hari lepas hari melalui kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan. Dan firman Tuhanlah yang akan menuntun setiap kehidupan kita, jalan-jalan kehidupan kita. Mari kita miliki sikap hati yang mau takut akan Tuhan, yang dimana Tuhan adalah sumber sehingga kita terjerat daripada maut. Tuhan adalah sumber pertolongan kita, sumber pengharapan kita, dan sumber penerang jalan bagi setiap kita Bapak Ibu. Dan kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi setiap kita untuk kita mau taat. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kasih karunia-Nya kepada setiap kita. Roh Kudus memampukan kita, menolong kita untuk menjadi pribadi yang taat, supaya kita tidak terjebak dalam jerat iblis yang membawa kita kepada maut. Dan kita mau tetap taat kepada Tuhan. Biarlah kita senantiasa dilindungi, diberikan kekuatan daripada Tuhan. Jadilah pemenang, lebih daripada pemenang, dengan menjadi pribadi-pribadi yang taat dan menjadi pribadi yang menjadi pelaku firman. Bukan hanya menjadi pendengar saja, tapi menjadi pelaku dari hari lepas hari, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati, menyertai setiap kita. Immanuel.